Sore itu, aku sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Ibu di dapur, sibuk dengan urusannya. Hari terasa tenang seperti biasanya, sampai terdengar suara ketukan pintu. "Den, tolong lihat siapa yang datang," kata ibu dari arah dapur. Aku bangkit dengan malas dan membuka pintu. Di sana, berdiri pasangan muda yang baru aku lihat pindahan kemarin. Wanita itu tersenyum hangat, sementara pria di sampingnya membawa sebuah kotak kecil yang sepertinya berisi makanan. "Selamat sore Mas, maaf mengganggu, kami tetangga baru di seberang, mau kenalan," kata wanita itu dengan nada ramah. "Oh, sore, saya Denny," jawabku sambil membuka pintu lebih lebar. "Silakan masuk." Mereka masuk ke ruang tamu, dan aku memanggil ibu. Tak lama, ibu keluar dengan senyum hangat seperti biasa. "Wah, senangnya ada tetangga baru. Saya Ibu Sari, dan ini anak saya, Denny," kata ibu sambil duduk di sofa. "Saya Randy, dan ini istri saya, Citra. Maaf baru sempat mampir. Ini ada sedikit kue untuk perkenalan," kata pria itu sambil menyerahkan kotak kecil yang tadi dibawanya. "Wah, nggak perlu repot-repot, Mas Randy. Terima kasih banyak," jawab ibu terlihat senang. Aku hanya duduk di sebelah ibu, memperhatikan mereka sambil tersenyum kecil. Mbak Citra terlihat sangat ramah. Senyumnya tidak pernah hilang selama perkenalan ini. "Rumah itu sudah lama kosong ya Bu?" tanya Mbak Citra, memulai obrolan. "Betul Mbak Citra, sudah beberapa tahun. Syukurlah sekarang ada yang menempati," jawab ibu. "Iya, kami pindah karena suami saya dapat pekerjaan di sini. Semoga betah," tambah Mbak Citra. Aku hanya mengangguk kecil, sesekali menimpali pembicaraan mereka. Tapi dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari Mbak Citra. Caranya bicara, sikapnya yang ramah, dan senyumnya yang terasa begitu tulus, semua itu membuatku sedikit canggung. Setelah sekitar 20 menit mengobrol, Mas Randy dan Mbak Citra pamit. "Terima kasih sudah menerima kami Bu. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang ya. Kami di seberang," kata Mas Randy. "Tentu Mas Randy, Mbak Citra. Senang bisa kenalan," jawab ibu. Aku mengantar mereka sampai pintu, dan sebelum mereka pergi, Mas Randy menoleh ke arahku. "Mas Denny, kalau nanti ada acara di kompleks, kabarin kami ya. Soalnya kami masih belum kenal banyak orang." "Iya, pasti," jawabku cepat. Ketika pintu tertutup, ibu langsung berkomentar, "Istrinya Pak Randy itu ramah sekali ya. Cantik juga. Den, kalau kamu mau nyari calon istri, pilih yang sopan dan ramah kayak Mbak Citra." Aku hanya tersenyum kecil tanpa menjawab. Tapi dalam hati, aku tahu ibu benar, Citra memang orang yang menyenangkan. Masalahnya, dia sudah menjadi milik orang lain. Pagi itu, aku duduk di teras rumah, menikmati udara segar sambil menyeruput kopi. Aku merasa tenang, seperti pagi-pagi biasanya. Tapi ketika aku melirik ke arah seberang, mataku langsung terpaku. Mbak Citra sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya. Kali ini, dia hanya mengenakan tank top merah dan legging hitam yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Aku spontan menelan ludah. "Ya ampun, kok bisa pakai baju kayak gitu pagi-pagi?" pikirku sambil mengalihkan pandangan, tapi rasa penasaran mengalahkan niatku untuk berhenti melihat. Aku berusaha tetap duduk dengan santai, tapi mataku terus saja melirik ke arahnya. Gerak-geriknya begitu santai, tapi entah kenapa terlihat sangat menggoda. Air dari selang membasahi sebagian tank topnya, membuatnya semakin sulit untuk tidak diperhatikan. "Den, jangan kayak gini, deketan lagi aja lihatnya," gumamku pada diri sendiri, tapi tubuhku seperti tidak mendengarkan. Aku berdiri perlahan, mencoba mencari posisi yang lebih tersembunyi di balik pagar tanaman di samping rumah. Dari sana, aku bisa mengintip tanpa terlihat. Rasanya aneh, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku bahkan merasa degup jantungku semakin cepat setiap kali dia membungkuk atau memutar badan. Setelah beberapa menit, Mbak Citra akhirnya selesai. Dia menggulung selang dan masuk ke rumah, tanpa menyadari bahwa aku telah mengawasinya. Aku menarik napas panjang, merasa campuran lega. Tapi pikiran tentang Mbak Citra terus terngiang di kepalaku. Aku masuk ke rumah dengan langkah cepat, langsung menuju kamar. Di sana, aku berbaring di atas kasur. Tapi bayangan Mbak Citra dengan tank top basah dan gerakannya yang begitu natural justru semakin jelas dalam pikiranku. Aku mencoba melawan, tapi godaan itu terlalu kuat. Kenapa harus dia?
Kenapa harus istri orang? Pikirku dengan frustrasi. Tidak kuat menahan, akhirnya aku melakukan adegan solo, sambil membayangkan Mbak Citra. Akhirnya selesai, aku bisa bernapas lega. Namun, di sudut hatiku, aku tahu bahwa ini lebih dari sekadar godaan. Ada sesuatu tentang Mbak Citra yang membuatku terjebak dalam perasaan yang tak seharusnya. Sore itu, aku sedang santai di rumah setelah seharian kerja, menikmati segelas teh sambil menonton televisi. Rasanya tenang sekali, sampai bel pintu berbunyi. Aku mengernyit, jarang ada tamu sore-sore begini. Kubuka pintu, dan di depanku berdiri Mbak Citra, tetanggaku. Wajahnya kelihatan cemas, tapi tetap ramah seperti biasa. "Denny, maaf ganggu. Listrik di rumahku mati dari tadi siang. Suamiku baru pulang malam nanti. Kamu bisa bantu nggak? Kebetulan aku sangat paham soal listrik." "Oh, iya Mbak, aku lihat dulu ya," jawabku. Mbak Citra tersenyum bahagia, senyumannya sangat manis. Sampai di rumahnya, aku langsung merasa gerah. Udara di dalamnya lebih panas daripada di luar. Mbak Citra menunjuk arah dapur, tempat masalahnya. "Maaf Den, panas banget di sini. Aku buka jaket ya," tanyanya sambil melepas jaket. Aku mengangguk cepat, berusaha santai, tapi begitu dia hanya mengenakan tank top, aku mulai merasa salah tingkah. Aku berusaha memusatkan perhatian pada colokan dan kabel di dapur. Setelah memeriksa dengan hati-hati, ternyata kabel kulkasnya terkelupas, digigit tikus. Aku menjelaskan masalahnya ke Mbak Citra sambil mencari solusi. "Kalau kabelnya diganti, listriknya bakal nyala lagi Mbak. Tapi sementara ini saya isolasi dulu ya." "Terima kasih Den. Kalau nggak ada kamu, aku bingung harus gimana," katanya dengan senyum yang membuatku tambah kikuk. Setelah listrik kembali menyala, aku segera pamit. Tapi Mbak Citra menahanku. "Denny, sebentar aja, aku bikinin teh manis ya. Nggak enak kalau kamu pulang tanpa aku kasih apa-apa. Aku sebenarnya ingin cepat pulang, tapi nggak enak menolak." Jadi, aku duduk di ruang tamu, menunggu teh disiapkan. Saat dia datang membawa teh, aku berusaha menjaga pandangan, tapi tetap saja, tank top yang dikenakannya membuat pikiranku sedikit kacau, apalagi aku masih terbayang-bayang kejadian kemarin. Kami ngobrol ringan sambil minum teh, tapi aku merasa gelisah. Dia mungkin menyadari itu, karena tiba-tiba dia bertanya, "Kamu kenapa Den?" Dari tadi kelihatan nggak tenang. Aku tertawa kecil, mencoba menyembunyikan kegugupanku. "Nggak apa-apa Mbak, mungkin masih kebawa konsentrasi tadi pas perbaiki kabel." Mbak Citra tersenyum genit, "Mata kamu itu gak bisa bohong loh Den." Aku jadi semakin gugup. Mbak Citra kemudian pindah, dia duduk di sampingku. "Kamu senang ya lihat aku seperti ini?" Mbak Citra terus menggodaku. "Enggak kok Mbak," jawabku gugup. "Mbak tahu kok, kemarin kamu ngintip dari rumahmu, sekarang sudah di depan mata, kok dianggurin Den," ucapnya yang membuatku jadi malu. Aku benar-benar malu, "Maafin aku Mbak." "Tidak apa-apa Den, Mbak sengaja pakai ini lagi, supaya kamu senang." Belum sempat aku menjawab, jari Mbak Citra sudah berada di mulutku, seakan meminta agar aku tidak boleh banyak bicara. "Sore ini kita senang-senang bersama ya Den," Mbak Citra melanjutkan. Perlahan bibir Mbak Citra mendekat ke arahku, saat bibir itu hampir sampai, aku memejamkan mata, seakan pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bibir kami saling berciuman, tangan kiri Mbak Citra merangkulku, lalu tangan kanannya meraba apapun yang ia temui di badanku. Rupanya Mbak Citra belum puas begitu saja, tangannya menarik tanganku hingga mendarat di Merapi merbabu miliknya. Akhirnya tanganku bermain-main di puncak gunung itu, tentu itu membuat badan Mbak Citra mengejang, dia mulai mengerang pelan. Hingga akhirnya Mbak Citra tidak bisa menahan. Ia melepaskan ciumannya, lalu menggenggam kedua tanganku. "Sayang, kita pindah ke kamar saja yuk," pintanya dengan senyuman manja. Aku hanya mengangguk menurutinya, kami berjalan bergandengan tangan menuju kamar Mbak Citra. "Hari ini kamu milikku sepenuhnya sayang," ucapnya dengan berbisik nakal di telingaku. Kemudian Mbak Citra berjongkok di depanku. Aku tak menyangka, dengan wajahnya yang terlihat ramah dan kalem, ternyata sebuas ini. Tidak ada yang bisa kulakukan selain sedikit menjambak rambutnya dengan kedua tanganku. Ternyata itu malah semakin membuatnya membabi buta. Tak lama ia bangkit, lalu mendorongku dengan keras hingga aku terjatuh di kasur, lalu ia duduk di atas tubuhku. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata bagaimana rasanya,
Sungguh luar biasa permainan Mbak Citra, aku benar-benar terbuai dengannya, aku mencoba mengimbangi permainannya, tetapi ia semakin menggila. Mbak Citra memintaku untuk duduk, kemudian ia duduk di pangkuanku, hingga wajah kami saling tatap. Terlihat jelas, betapa indahnya Gunung Merapi Merbabu miliknya, tanganku meraih kedua puncak gunung itu, bermain-main dengan bebas di sana. "Kamu pinter banget sih sayang," bisiknya dengan nada menggoda. Aku tidak mempedulikan omongannya, aku hanya fokus dalam permainan. "Lanjutkan saja sayang, tumpahkan itu di dalam," ucapnya sambil terus beraktivitas. Kami berpelukan sangat erat, hingga akhirnya tubuh kami memejang, dan akhirnya aku menumpahkan semuanya di dalam goa miliknya. Aku mencoba mengatur napas, kami benar-benar sangat kelelahan. Mbak Citra enggan melepas pelukannya. "Terima kasih ya sayang, aku sangat menikmati ini." Sampai akhirnya aku pamit pulang. Tak lupa Mbak Citra meminta nomor teleponku. Di rumah aku selalu terbayang-bayang wajahnya, membayangkan ekspresinya saat tanganku bermain di gunung itu. Keesokan harinya, ketika aku baru bangun tidur, ibuku memberikan kunci rumah Mbak Citra. "Tadi pagi Mas Randy dan Mbak Citra kesini untuk menitipkan kunci rumah, dia minta tolong untuk menghidupkan lampu saat malam," ucap ibuku. "Orang tua Mas Randy sedang sakit, jadi mereka pulang kampung sekitar 4 hari, ibuku melanjutkan. Aku hanya mengangguk, sial, padahal aku ingin bermain lagi, tapi harus menunggu 4 hari, batinku. Siang harinya aku mendapat pesan dari Mbak Citra, "Den, titip rumah iya, oh iya, kalau kamu ingin bermain, aku sudah siapkan pakaian dalamku di atas kasur, kamu tumpahkan ke pakaian dalamku saja, anggap saja sedang bersamaku, tapi langsung taruh di tempat cucian loh ya," ucapnya dalam pesan singkat. "Oke Mbak," balasku. Aku yang sudah terlanjur tegang, langsung menuju rumah Mbak Citra. Benar saja, dia sudah menyiapkan pakaian dalamnya di atas kasur. Aku segera melakukan adegan solo, sambil membayangkan wajahnya, lalu kutumpahkan pada pakaian dalam Mbak Citra. Aku segera mengirim pesan ke Mbak Citra, aku mengirim foto pakaian dalamnya yang sudah basah terkena cairanku. Tak lama dia langsung membalas, "Awas aja ya kamu Den, setelah aku pulang nanti, aku babat abis." Benar saja, setelah dia pulang, aku selalu dibuat lemas olehnya. Hingga kini, kami sering melakukan itu, tentunya ketika Mas Randy kerja. Kutunggu jandamu, Mbak Citra.